berpeganglah kalian kepada dua hal, tidak akan sesat selama-lamanya. Dunia tidak akan tersesat, akhirat pun tidak akan tersesat. Tetapi peganglah yang dua itu genggam, walaupun panas jangan dilepaskan. Ini apa maksudnya? Walaupun macam mana hujatan, macam mana rintangan, macam mana halangan, yang untuk mentaati yang dua ini harus kita kita waspada dan kita yakinkan untuk memegang ajaran Quran dan hadisnya. Insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Jadi ada dua kata Nabi, kita patutkan kepada hadis Nabi saja. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, artinya kesimpulan saja, ya Allah berikanlah aku kemuliaan, berikanlah aku kemudahan, berikanlah aku keselamatan fid dunya, di dunia, wa fil akhirah, di akhirat nanti, dan jauhkanlah aku dari azab api neraka. Kan itu arti dari doa tadi. Doa itu di mana adanya? Dalam hadis apa dalam Quran? Rabbana atina itu dalam Quran apa dalam hadis? Dalam Al-Quran. Berarti setiap kita selesai sholat, walaupun nggak banyak hafal doa, tetapi yang satu itu saya yakin nggak ada kita yang nggak hafal. Ya, yang satu walaupun nggak hafal yang lain. Ya, pas habis sholat, habis zikir, angkat tangan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sekurang-kurangnya pasti hafal yang Rabbana atina itu, pasti, walaupun nggak hafal yang lain. Berarti ini doa ini Bu adalah kita meminta kepada Allah selamat bahagia dunia dan akhirat. Yang selamat ini Bu, sejahtera ini Bu, yang bahagia ini Bu di dunia dan akhirat itu adalah namanya al-jannatu, yaitu surga. Kita bahagia nanti dalam di akhirat, senang di akhirat nanti, selamat di akhirat nanti adalah tempatnya surga. Berarti di dunia ini kita meminta kepada Allah, meminta selamat, meminta bahagia, meminta tentram, berarti juga namanya ada surga. Ya. Jadi kita minta kepada Allah itu bahagia dunia dan akhirat. Berarti akhirat yang kita minta bahagia adalah surga. Berarti di dunia ini kita juga meminta surga. Yakin tak Ibu ada surga di dunia? Yakin tak? Bu? Bella yakin tak? Ada nggak surga di dunia ini? Apakah hanya satu-satu di akhirat aja adanya? Ada. Nah, yakin banget. Nah, yakin apa enggak ada surga di dunia? Ada. Ya, yakin Bu? Yakin. Sedangkan kita minta kedua tadi, bahagia dunia, bahagia akhir. Berarti yang di mana kita bahagia yang lebih dulu bahagia di mana? Di dunia. Kalau tidak bahagia di dunia, sudah pasti tidak bahagia akan di akhirat. Bahagianya dengan apa sah? Bukan bahagia dengan uang banyak, bukan bahagia dengan rumah bagus, bukan bahagia dengan kebun sawit berletar-letar, tidak. Tetapi bahagianya dengan apa sah? Bahagia dengan surganya Allah. Ada Bu surganya Allah di atas dunia ini dua, kata Nabi. Dua. Nah, jadi pasti ada surga Allah di dunia. Salah satu, ada nggak yang tahu Bu? Salah satu contohnya surga Allah di dunia itu apa? Istri ya, mungkin termasuk juga bagi suami. Ya. Kata Nabi sebuah hadis, Inna lillahi
ardi, bahwa sesungguhnya kata Nabi, Allah mempunyai surga di atas dunia. Berarti ada surga di atas dunia. Jadi kalau kita belum tahu atau lupa, biasanya bahwa di dunia ini ada surga, ini akan kita yang kita ulang lagi. Kalau lupa sebelumnya atau tidak tahu bahwa di dunia ini ada surga. Kata beliau, di dunia ini sesungguhnya Allah mempunyai surga di dunia ini, kata beliau. Faman dakhalaha ba'ithu, barang siapa yang masuk ke sana, kata Nabi, mereka akan bahagia. Berarti kata bahagia tadi adalah surga. Bahagia di dunia, bahagia di akhir. Berarti surga dunia, surga akhir. Kalau surga akhirat itu sudah pasti, kita sudah paham semua bahwa nanti di akhir zaman itu, di akhirat itu dua, cuma ada tempatnya, surga dan neraka. Nggak ada separuh surga separuh neraka, nggak ada. Surga, kalau nggak surga neraka, kalau nggak neraka surga. Tetapi di dunia ternyata kata Nabi ada surga Allah. Ya, ada nggak yang tahu nggak? Ya, sebut aja salah satu contoh. Ada nggak yang tahu? Kan ada orang yang bilang itu katanya, si anu itu yang memang dapat kali itu surganya dunia kan itu. Nah, di menurut ibu, yang orang-orang bilang surga dunia itu ternyata kira-kira apa? Kebahagiaan. Ya memang kebahagiaan, tetapi apa? Nah, ini akan kita bahas sedikit, Bu. Kalau ke depannya, kalau umur kita masih panjang, kalau sudah saya sampaikan nanti yang namanya surga di dunia itu, ya jangan abaikan untuk masa yang akan datang. Walaupun sesibuk apapun kerja ibu, sesempit apapun itu kerja, sepanjang kita tidak sakit, tolong kita selalu berkunjung ke surganya Allah di atas dunia ini. Enggak susah, dekat lagi, enggak susah, gampang lagi, enggak jauh dari kita. Kata Nabi, surganya Allah itu di atas dunia itu, kata Nabi, ada dua. Yang pertama kata beliau, wal majlisil ilman. Ya, apa yang pertama? Surga Allah di atas dunia ini apa yang pertama? Wal majlisil ilman. Apa artinya? Tempat majelis ilmu, bukan ilmu. Majelis ilmun itu kalau bahasa Arab, bahasa kitanya adalah tempat-tempat majelis ilmu, pengajian ilmu macam sekarang, atau masjid, atau musola, ataupun di rumah kita pribadi. Contohnya kita undang ada suatu persatuan perkumpulan di rumah pribadi, contohnya kita wirid yasinan, sekali-sekali kita undang contohnya ustadz atau guru-guru kita yang terdekat untuk memberikan tausiah, contohnya itu termasuk namanya wal majlisil ilmi. Jadi musola, langgar, musurau, apapun itu bentuknya, walaupun ada namanya tanah lapangan, kita bikin untuk tempatnya, tempat mengaji ilmu, tempat majelis ilmu, itu termasuk namanya majlisul ilmi. Yang majlisul ilmi ini ternyata nomor satu adalah surganya Allah yang ada di atas dunia. Jadi mimpi di siang bolong orangnya kalau nggak suka hadir di majelis ilmu, nggak suka hadir di hari-hari dasar silam, nggak suka hadir di masjid, nggak suka hadir di musola, katanya mau masuk surga, ini mimpi orangnya. Mimpi. Kenapa? Masuk dulu ke surganya Allah yang ada di atas dunia, baru masuk ke surganya Allah yang ada di akhirat. Ini masuk surga di atas dunia aja nggak mau, diajak yasinan,
enggak mau. Diajak majelis taklim, enggak mau. Ya, saya cuma cukup katanya, saya mendengar di rumah aja lah, katanya kan itu. Beda Bu, beda. Mendengar di rumah, sekarang kan YouTube ada, Instagram ada, banyak bisa kita menonton. Tetapi menonton ceramah pengajian, majelis ilmu yang ada di HP kita masing-masing yang kita tonton, ada di masjid kita, ada di langgar kita, ada di musola kita, atau tempat rumah pribadi, hadir kita berbeda Bu pahalanya. Berbeda. Mana pahalanya? Bedanya salah satu, kita hadir dalam lingkungan majelis ilmu semacam ini berarti berada dalam surganya Allah yang ada di atas dunia. Kalau cuma kita di rumah aja mendengar atau menonton TV, boleh, tidak ada masalah. Tetapi beda pahalanya sangat jauh sekali. Yang pertama, kita tidak berjalan, tidak berusaha. Yang kedua, kita tidak berada di dalam surganya Allah yang ada di atas itu dunia. Kaum ibu yang kami muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, surga Allah yang ada di atas dunia ini apa? Majelis ilmu. Jadi kedepannya kalau nggak sakit kita, jangan kita adakan waktu alfa. Jangan cuma sekali sebulan. Kalau bisa nanya majelis taklim ini Bu, kalau bisa yang lebih baik itu adalah setiap Jumat. Setiap Jumat kita adakan setiap Jumat. Ini apa maksudnya? Berarti sekali seminggu kita bertatap muka, sekali seminggu kita silaturahmi. Nah, maka diadakan sebagusnya kalau di arah luar sana dari dusun tengah, dusun sampai ke atas, saya sampai misi ke Padang Aro, itu rata-rata sekali dalam seminggu. Tiap hari Jumat orang majelis taklim di KMT setiap hari Jumat. Di rugi sebenarnya kita kalau kita mengadakan BKMT 4 kali dalam seminggu, berarti kita masuk surganya Allah jatuhnya 4 kali dalam sebulan. Berarti kalau sekali sebulan, berarti kita sekali cuma masuk surga dalam rugi dah. Semakin banyak kita, semakin rutin kita, semakin rajin kita memasuki majelis ilmu, berarti semakin rutin kita memasuki surga. Yang namanya surga itu adalah tempat suci. Di majelis ilmu ini suci. Walaupun ibu contohnya ada tadi yang tidak beruduk dari rumah, yang tidak beruduk contohnya, tetapi disampai ke halaqah ilmu itu termasuk namanya adalah tempat-tempat suci. Maka kita dianjurkan sekali ibu, kalau kita ke masjid contohnya atau ke langgar atau ke musola, maka dianjurkan kita dari rumah itu pakai wudu. Itu yang lebih baik. Kenapa? Kalau kita pakai wudu dari rumah berjalan kaki ada 10 meter, ada 100 meter contohnya. Kalau kita setiap langkah kaki kita membaca subhanallah setiap langkah kaki kita, berarti 1 subhanallah dibalas oleh Allah 10 kebaikan dan dihapus 10 keburukan. Makanya tuntunan ke masjid dan ke musola itu sebenarnya kita menuju tempat suci, khalaqah ilmu. Nah, maka niat kita kalau bisa 4 kali dalam 1 bulan itu kita rutin continue untuk majelis taklim di sini. Setiap kita majelis taklim setiap Jumat kita niatkan untuk melakukan sholat berjamaah asar. Contoh kita sepakat siap asar aja kita tausiah, nggak apa-apa. Atau kalau sebelum asar kita mulai jam 2 atau paling lambat jam 2:30. Pas asar masuk lewat 4 jam nggak apa-apa. Baru kita sholat asar berjamaah. Jadi hasil kita pada hari itu ditutup dengan yang sempurna. Sudah kita tausiah, amal dari rumah itu amal baru tuh. Amal dengan ibadah beda. Niat dari malam tadi, besok pagi saya mau ikut BKMT lah, itu sudah tercatat sebagai amal, tapi amal baru. Berangkat dari rumah pakai wudu, dari rumah jalan ke masjid masih tercatat sebagai
amal. Masuk kita ke masjid masih tercatat sebagai nyampe ke masjid kita lakukan sholat 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid, tercatat sebagai ibadah. Di amal dan ibadah itu berbedanya, tapi nggak boleh dipisahkan. Amal tanpa ibadah nggak bisa, ibadah tanpa amal pun nggak boleh. Jadi kalau cuma niat dari rumah nyampe ke masjid itu tercatat sebagai amal, belum ibadah. Sholat kita menghormati tempat 2 rakaat, usolli sunatan tahiyatul masjid. Rakaataini ada lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sholat 2 rakaat, mau pakai ayat boleh, nggak pakai ayat boleh. Setelah itu salam, sudah dinilai tambah plus dari amal, sudah menjadi ibadah. Nah, kalau kita langsung lagi sholat asar, kalau kita langsung lagi tausiah, mendengarkan pengajian, mendengarkan talabul ilmi, menuntut ilmu, itu termasuk sebagai ibadah. Berarti sudah sinergi dia amal dan ibadah. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, ingat-ingat surga Allah ternyata ada di atas apa tadi namanya? Majelis ilmu. Jangan kita remehkan majelis ilmu, Bu. Harus kita rajin dan rajin dan rajin. Kalau biasanya masih agak malas, masih kurang-kurang juga percaya bahwa mengaji ini adalah sebagai bekal kita untuk menghadap Allah, kedepannya jangan kita kalau bahasa kita genggam-genggam bara, terasa anak lepaskan, kan itu? Nah, nggak boleh. Harus kita kalau bisa seperti yang saya bilang tadi, kalau bisa kita rutinkanlah 4 kali dalam 1 bulan. Ya. Dalam 1 hari Jumat itu, Bu, yakinlah Bu, kita tidak akan miskin gara-gara 1 hari atau separuh, nggak nyampe 1 hari. Paling kita mulai ke masjid ini jam 2 atau setengah 3, pulang nanti jam 5 atau setengah 6, kan itu? Setiap hari, setiap bulan itu ada 4 kali. Insya Allah kita tidak akan miskin gara-gara yang hari Jumat kita ikut MT, tidak akan miskin. Bahkan kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu. Insya Allah akan diberikan. Coba saya tanya sama Ibu. Ibu, kalau berada di tempat orang hajatan, beralih atau berada di pasar, setelah itu berada dalam masjid, kira-kira mana yang tenang dalam masjid, di pasar apakah di tempat hajatan? Masjid kan? Sudah jelas. Sebab kalau kita masuk masjid ini, insya Allah tanpa kita sengaja, yang dunia itu tinggal dia, tanpa kita sengaja. Tapi kalau duduk di tempat orang hajatan, tempat orang beralih, Masya Allah, dari mulai nyampe situ, nyampe pulang, menyebut orang. Itu ibu-ibu di sana kan? Apalagi di pasar, pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah. Pasar itu adalah tanahnya haram, bukan tanahnya yang haram, tetapi perilaku di pasar itu banyak yang maka tempat yang paling dibenci oleh Allah di atas dunia adalah pasar. Tempat yang paling thayyib, yang paling dicintai oleh Allah di atas dunia adalah Maka pesan Nabi, ingat pesan Nabi. Kata Nabi kepada kita, kalau kalian ke pasar, kata Nabi, pergilah belakangan, pulang dahulu. Kalau kalian ke masjid, kata Nabi, pergilah dahulu, pulang belakangan. Jangan kebalik. Sekarang kan banyak yang dibalikkan gitu. Pergi ke pasar cepat dulu, tapi pulangnya belakangan. Pesan Nabi tadi bukan itu. Pergi ke pasar itu belakangan, pulang duluan. Pergi ke masjid duluan, pulang belakangan. Itu pesan Nabi. Jangan kebalik. Kenapa? Karena masjid adalah tempat yang asal kita masuk ke sini, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Pertama, masjid tempat suci. Yang kedua, khalaqah ilmu tempat suci. 4 kali kita dalam 1 bulan berada di tempat insya Allah hati kita lama kelamaan akan menjadi bersih, akan menjadi adem, akan menjadi lembut, dan akan menjadi mudah menerima kebenaran dari orang lain.
lain. Kaum ibu yang kami muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Surganya Allah yang ada di atas dunia. Terus yang kedua kata Nabi, surganya Allah yang ternyata yang kedua ini ada di atas dunia, kata beliau, wal majlisu zikra, yaitu tempat-tempat zikir mengingat Allah. Ternyata contoh ada tempat mengingat Allah, ada namanya tahlilan. Oke, ada itu, ada tahlilan itu zikir apa enggak itu? Zikir kan? Berarti kita hadir di tempat zikir semacam itu, zikrullah, yang tempat mengingat Allah itu, ternyata kata Nabi ini termasuk surganya Allah yang ada di atas tuh. Tuh. Ada tempat orang-orang tahlilan, kita hadir. Ada tempat orang hajatan doa, membaca kalam Allah, membaca ayat suci Al-Quran, kita hadir di sana. Berarti kita juga sudah masuk surganya Allah. Termasuk pada sejalan sekaligus dua pada hari ini. Pertama tadi khalaqah ilmu atau tempat majlisul ilmu. Yang kedua adalah majlisus zikir. Kita hari ini kedua-duanya dapat. Berarti surga Allah yang dua di atas dunia itu hari ini kita masuki kedua-duanya. Apa yang nomor dua? Adalah zikir. Mana zikirnya Ustaz? Tapi kan kita tidak zikir dari tadi. Semenjak ibu mulai masuk dari pintu masjid, itu kita sudah mulai zikir. Apa zikirnya? Mengucapkan salam. Kan kita baca salam tadi kan? Masuk di pintu masjid baca salam, sudah itu membaca doa masuk mas. Apa doanya? Itu namanya Allahumma ftahli. Asal ada di situ kalimat Allah, berarti kita sudah mengingat Allah. Berarti surganya Allah yang ada di dunia yang nomor dua kata Nabi tadi adalah tempat-tempat zikir mengingat Allah. Kita hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang di luar, kita menjawab bersama-sama di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu mengucapkannya sunnah, menjawabnya wajib. Tetapi baik-baik, ucapannya baik, bagus, dan jawabannya juga baik. Ada yang malas tuh, rasa terpaksa mengucapkan salam. Masuk ke rumah orang, bawa Assalamualaikum. Ada yang hukum aja, Assalamualaikum. Yang menjawab pun gitu juga, ada yang rasa terpaksa. Itu namanya tidak ikhlas. Dia ucapan itu sempurna sesuai dengan hukumnya baru diterima. Diucapkan 3. Assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Tinggal kita lagi. Kita mengambil 10, apakah mengambil 20, apakah mengambil yang 30? Orang yang menjawab pun begitu. Kalau bisa orang yang menjawab, orang meminta 10, dia kasih 20. Ada orang untuk pintu. Assalamualaikum, kata orang di bawah. Berarti dia minta 10, kita kasih 20. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berarti dapat 20. Kalau orang di bawah minta 20, Assalamualaikum warahmatullahi, berarti minta 20, kita kasih 30. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berarti dapat 30. Ya. Tetapi ucapan jawabannya jelas kok, bukan Waalaikumsalam, bukan itu, tetapi wa'alaikumus double S, wa'alaikumussalam, bukan wa'alaikumsalam, tetapi wa'alaikumussalam.
Sebab waw dimulai dengan waw, wa alai, wa adalah dan juga kamu. Nah, gitu. Nah, berarti kita pada sore hari ini, Bu, kita mendapatkan dua surga Allah sekaligus. Surga majelis zikir, surga majelis ilmu, dan surga majelis zikir. Kita tadi zikir, setelah itu mulai acara ibu ini tadi kan, dimulai dengan salam, wassalamualaikum warahmatullahi, dijawab bersama. Ini namanya zikir. Sudah tuh kita baca al-ma'ul hus, itu zikir. Kita membaca kelima Allah, menyebut nama Allah 99 tadi kita baca, berarti itu zikir. Setelah itu disambung lagi selawatan bersama-sama. Allahumma sholli ala, apa tadi selawatnya? Salatullah, salamullah. Itu tadi kan? Nah, itu pun juga zikir. Jadi kenapa kami bilang tadi, Bu, orang yang tidak mau hadir di majelis ilmu, yang tidak mau hadir di majelis zikir, manusia yang paling merugi, manusia yang paling menyesal nanti pada hari akhirat. Dua yang paling dia sesalkan. Apa itu yang dua, Bu? Yang pertama, semasa hidupnya tidak mau sholat. Yang kedua, semasa hidupnya tidak mau hadir di majelis ilmu. Nah, inilah yang paling penyesalan manusia yang dua ini nanti. Paling menyesallah manusia di hadapan Allah nanti. Meminta balik kepada Allah ke atas dunia, nggak bisa lagi. Walaupun bisa, wujud sudah berubah. Ibu yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga kita hendaknya mendapatkan yang namanya surga Allah yang ada di atas dunia. Sebab kata Nabi sebuah hadis, ad-dunya darul amal wal akhiratumul jazaa. Dunia ini adalah tempat yang beramal, akhirat nanti adalah untuk menerima pembalasan. Kalau kita melakukan kejahatan, sudah pasti kejahatan balas dari Allah. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, amar ma'ruf, insya Allah sudah pasti yang baik dikasih oleh Allah. Kaum ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami sangat mengusulkan kepada ibu-ibu, kalau bisa selanjutnya, kenapa? Kalau sekali sebulan ini saya rasa agak terlalu renggang. Kenapa? Sekarang ini, Bu, ada sebuah sejarah. Nabi dulu waktu sakit-sakitan sudah mau meninggal, dipanggillah Jibril. Ingat pada Rasulullah mau bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ya Rasulullah, setelah saya tiada nanti, apakah ada lagi tugas engkau untuk turun ke dunia, ya Jibril? Dijawab oleh Jibril, ya Rasulullah, tugas saya setelah engkau meninggal nanti, ya Rasul, ada tugas saya 10 mencabut, yaitu namanya mutiara di atas dunia. Di mutiara 10 mutiara yang berharga di atas dunia, berarti malaikat Jibril akan turun 10 kali lagi setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Nah, di yang 10 ini, Bu, yang 8-nya sudah terjadi, yang 2 ini tinggal lagi. Ini sebenarnya sudah terjadi juga, tetapi secara individu, tetapi secara umum mungkin agak belum. Nah, jadi sekarang ini yang tugas Jibril itu sudah dibilang selesai. Berarti dalam arti kata, Bu, ya, walau alam bil shawab, Allah yang lebih mengetahui, ya, kita ini sudah pasti berada di akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman sudah kasat mata. Salah satu yang seperti kita sering kita bilang adalah sering mati Dia nggak tahu, Bu. Tapi kalau kita silaturahmi sekali seminggu,
Ya, contoh hari ini kita silaturahmi sudah memperlihatkan wajah yang cerah, wajah yang senyum yang manis kepada teman-teman. Setelah itu salaman Pak Puas tahu. Berarti kalau ada si uzon kita, kesalahan kita sebelum hari ini, berarti habis pada hari ini. Kalau kita menunggu 1 bulan kan lama. Lama. Ya kalau nyampe 1 bulan lagi. Kalau enggak, kalau besok pagi, kalau hari Senin, ada enggak yang mau berangkat besok pagi? Ya kalau udah waktunya nggak bisa lagi ya Bu, nggak bisa lagi. Nah, jadi oleh karena itu Bu, mari kita pergunakan, mumpung perbaikilah dirimu selagi ada waktu. Jangan menunggu waktu untuk memperbaiki diri. Beramallah dirimu selagi ada waktu. Jangan menunggu waktu untuk beramal. Nah itu. Bertobatlah selagi ada waktu. Jangan menunggu waktu untuk bertobat. Oh saya masih muda dulu Ustaz, umur saya baru 40, umur saya baru 35. Enggak ada yang mandang umur 35, 40, 50, enggak ada. Banyak sekarang yang masih muda. Jiun. Tahu Jiun? Nah, itu kemarin induk sama saya di Stapus itu belum nyampe 1 bulan belum nyampe. Itu nggak ada sakit Bu. Paginya ke sawah, pulangnya makan, salat suhur, habis salat suhur jiun, nggak ada sakit. Nah, jadi maka pesan yang terbaik ini tadi, gunakanlah waktu untuk taubat, gunakanlah waktu untuk memperbaiki diri, gunakanlah waktu untuk beramal. Jangan sampai menunggu waktu untuk beramal. Sebab waktu kita nggak ada yang tahu. Kalau kita minta, saya rasa kalau ibu yang hadir sekarang ini, saya rasa kalau disuruh mati besok pagi belum ada yang mau. Ya, tapi kalau saya rasa disuruh memilih mana yang mau mati sebulan lagi daripada hidup 10 tahun lagi, mana yang mau? Pasti memilih hidup 10 tahun. Dah pasti itu, dah pasti. Walaupun hidup dan mati itu bukan kehendak tapi yang namanya kita manusia ini merasa tidak sudah hidup 50 tahun, sudah hidup 60 tahun. Apabila ada suatu pilihan, saya rasa yakin pilihan tadi mati 1 bulan lagi atau hidup 10 tahun lagi, pasti sama-sama memilih hidup 10 tahun lah. Walaupun nggak nyampe, tetapi yang namanya manusia ini tidak merasa puas. Boleh saja Bu, nggak masalah. Cintailah dunia itu seperlunya, nggak masalah. Cintai dunia itu seperlunya. Tetapi ingat ya, karena kita akan berpisah dengan dunia. Harta sebanyak apapun yang kita tumpuk, tidak ada satu pun seperti yang kita bilang dari kemarin-kemarin. Jangankan rumah bertingkat, jangankan mobil Avanza, jangankan mobil banyak, ya. Sedangkan satu buah cincin saja, satu buah ranting saja yang melengket di telinga ibu, itu kalau sudah wafat enggak ada lagi itu. Percayalah, enggak ada lagi. Ya, enggak ada. Sebab saya tengok dari dulu memandikan dibawa ke pemandian kaum wanita, enggak ada satu pun yang pakai subang lagi, enggak ada. Subang enggak ada, cincin enggak ada, kalung enggak ada satu pun. Enggak ada. Jangan ke dalam kubur, ke tempat pemandian saja sudah dibuka semua, diambil semua. Nah, inilah yang akan kita bawa, yang akan mengantar kita ke alam kubur. Bukan kita bawa, tetapi dia mengantar kita ke alam kubur. Mana dia? Yang kita langkahkan kaki setiap Jumat ke sini, yang kita langkahkan kaki setiap majelis taklim ke sini, yang kita bacakan lidah kita basahkan lidah kita untuk berzikir kepada Allah. Nah, inilah dia. Ya, tetapi Bu, jangan hanya sekedar kita mengejar tausiah atau pengajian saja. Ya, yang terutama, lebih utama, lebih prioritas
ibadah kita adalah yang namanya sholat. Jangan kita abaikan. Mampu kita hanya sholat yang wajib saja, jangan tinggalkan. Yang sunnah belum, sunnah duha belum, sunnah tahajud belum, qobliyah belum, ba'diyah belum, kena sibuk, kena repot contohnya. Mampu yang wajib saja, pertahankan. Insya Allah salah satu tiket ibu untuk masuk surga. Kaum ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan nggak nyaman kita walaupun harinya mendung, sebenarnya masih siang, baru 4:30, tapi cuacanya sudah gelap. Jadi itu materi kita tadi, Bu. Ingat-ingatlah sama ibu, ingat-ingat, jangan sampai lupa bahwa Allah punya surga di atas dunia. Nah, tapi ingat, ada yang pertama saya tanya ke ibu-ibu sebagian kan, Bu, apa itu tandanya surga Allah di atas dunia itu, Bu? Oh, kalau sudah kaya, Ustaz. Itu salah. Kalau memang surga dunia itu dapat oleh orang kaya, berarti si Qarun lebih mendapatkan surga. Tapi enggak, dilaknat oleh Allah. Dilaknat sehingga Qarun itu mati di dalam azab Allah. Berarti yang namanya surga Allah di atas dunia itu bukanlah harta, bukanlah popularitas, ya, bukanlah tempat yang mewah, bukanlah tempat yang bahagia. Tempat kita keramik atas, keramik ke bawah, keramik samping kiri, samping kanan, semuanya tempat masak keramik semua karena banyak uang, ya. Tempat terakhir yang akan menentukan nasib kita tidak ada keramik satupun. Hanya tanah ke atas, tanah ke bawah, tanah ke samping, dan tanah ke sana. Itulah yang menentukan, Bu, perjuangan kita selama di dunia ini sampai 70 tahun, sampai 80 tahun, yang menentukan ketika di alam kubur. Bukan di rumah mewah, bukan di rumah bagus, peras keringat banting tulang, berangkat jam 6, pulang jam 6, banting tulang, kepala ke bawah, kaki ke atas, mencari uang, mencari kekayaan contohnya, tetapi melupakan Allah, tidak bersyukur kepada Allah, tidak taat kepada Allah, maka inilah orang yang rugi besar. Nah, kaum ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang terbesar, Bu, yang masih kita rasakan pada saat ini, Bu, sampai hari ini, Bu, bukan nikmat uang banyak, Bu, bukan nikmat segala yang kita miliki, Bu, tetapi nikmat yang paling berharga adalah sepanjang kita bisa beribadah kepada Allah. Itulah nikmat yang paling besar. Kalau kita tidak bisa lagi beribadah kepada Allah, berarti nikmat Allah itu sudah habis kepada kita. Itu sebagai materi, ya, kita singkat saja, ya, kita langsung membuka sesi tanya jawab. Ini ada